Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bella Sofia Yokiman dari kelas A1 jurusan Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membawakan satu materi guna untuk memenuhi syarat ujian tengah semester. Nah teman-teman, materi yang akan saya bawakan pada saat ini adalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, lalu kalimat efektif. Yang pertama ialah sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 dan diresmikan pada 8 Agustus 1945 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Nah, teman-teman, bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di kala itu. Bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini juga telah didukung oleh adanya beberapa prasasti seperti Prasasti Talang Tuo di Palembang, bahkan Prasasti Karangbrahi di Jambi. Keberadaan prasasti-prasasti ini telah ada sejak tahun 680 Masehi. Yang kedua adalah fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia adalah yang pertama sebagai bahasa resmi negara, yang kedua bahasa komunikasi tingkat nasional, yang ketiga bahasa media massa, yang keempat pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir sebagai bahasa pengantar pendidikan. Lalu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Yang kedua adalah lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri orang-orang ataupun penduduk Indonesia. Yang ketiga adalah alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda-beda. Dengan total 700-an bahasa daerah, bahasa Indonesia pun menyatukan. Dengan demikian, peranan bahasa Indonesia adalah krusial dalam menunjang bangsa dan suku negara serta setia daripada rakyat Indonesia. Yang keempat adalah ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia yang pertama adalah ragam dialek, yang kedua ragam terpelajar, yang ketiga ragam resmi, yang keempat ragam tidak resmi, yang kelima ada ragam lisan, yang keenam ada ragam tulis, yang ketujuh ragam fungsiolek, yang kedelapan ragam sosiolek, dan yang kesembilan ragam politik dan hukum. Lalu kita masuk pada yang kelima, yaitu kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan pesan, perasaan ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Jenis kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Biasanya kalimat efektif digunakan dalam sebuah teks ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan sejenisnya. Lalu ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif memiliki unsur penting atau pokok, setidaknya terdapat unsur subjek dan predikat. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis.
Selanjutnya, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Selanjutnya, melakukan penekanan ide pokok. Lalu, mengacu pada kehematan penggunaan kata dan menggunakan variasi struktur kalimat. Itulah materi yang dapat saya bagikan pada saat ini. Saya harap teman-teman dapat memahami dan dapat bermanfaat. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin melanjutkan bangku pendidikan di bidang studi sekolah tinggi, saya merekomendasikan satu kampus swasta terbaik di Manado, yaitu UNPI atau Universitas Pembangunan Indonesia. Nah, teman-teman, di UNPI sudah terakreditasi B atau baik. Di UNPI kita mempunyai 8 prodi, ada prodi ilmu keperawatan dan profesi nurse, ada ilmu hukum, teknik elektro, teknik sipil, ilmu politik, agribisnis, dan juga sastra Inggris. Jadi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi, saya sangat merekomendasikan UNPI, khususnya prodi ilmu keperawatan, karena UNPI sudah terakreditasi dengan baik dan sudah layak untuk dijadikan tempat untuk menimba ilmu. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Makasih.